Nama saya Ahmad Nizam, absen 1. Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari norma-norma yang berlalu di masyarakat. Jenis-jenis norma tersebut yaitu hubungan dengan aturan tak tertulis yang disapa kita bersama di masyarakat, berupa hal-hal yang pantas dan tidak pantas, serta hal yang sopan dan tidak sopan dalam tata pergaulan di masyarakat. 2. Norma kesusilaan, peraturan yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan hati nurani manusia. Perbedaan norma kesusilaan dan norma kesopanan dari sumbernya, yaitu dari sendiri dan masyarakat. 3. Norma agama adalah keindahan aturan hidup yang bersumber dari agama, kepercayaan, dan keyakinan terhadap Tuhan. 4. Norma hukum, peraturan yang dibuat oleh negara melalui lambang negara. Itulah beberapa norma yang berada di masyarakat. Nama Muhammad Rafif, kelas 7B. Hak dan juga kewajiban. Tiap-tiap norma yang berlaku selalu mengandung hak dan juga kewajiban. Setiap orang bisa mendapatkan hak apabila melakukan sesuatu kewajiban. Begitu juga dengan kewajiban harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan suatu norma. Contoh, dalam lingkungan sekolah, semua siswa berkewajiban untuk mendapatkan nilai lebih dari KKM apabila ingin naik kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa, kelas 7B, nomor absen 22. Hukum tertulis sesuatu sistem tujuan yang diatur dalam peraturan hukum tertulis seperti konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan keputusan pengadilan. Hukum tertulis memberikan kepastian hukum. Tertulis memberikan kepastian hukum, akses yang adil bagi semua, dan memungkinkan perubahan hukum yang terstruktur. Aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan negara yang dituangkan dalam bentuk tertulis, contohnya UUD 1945, keputusan presiden, KUHP, dan lain-lain. Ada 2 jenis hukum dasar tertulis, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasi dan tidak dikodifikasi. Hukum tertulis terkodifikasi adalah hukum tertulis terkodifikasi adalah hukum tertulis yang ditulis secara sistematis, lengkap, dan teratur. Sedangkan jenis hukum tertulis yang dikodifikasi dicatat sehingga tidak perlu menerapkan peraturan. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurul Hidayat, saya absen 7. Saya membahas pengesahan dan perumusan UUD 1945. Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dijadikan konstitusi negara atau hukum dasar negara. Tata penyelenggaraan negara dan negara harus didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, dan pengesahan konstitusi adalah dasar hukum yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara, sedangkan konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Oleh karena itu, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia PPKI membahas dasar hukum negara menuju pada pengesahan UUD sebagai 1. Pengesahan UUD 1945. 2. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Adis Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk Komitmen Nasional Indonesia Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Rahmadani, nomor absen 26. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah perubahan atau penyempurnaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi di Indonesia. Amandemen dilakukan untuk merevisi bagian yang sudah ada dan menyempurnakan isi dari bagian undang-undang tersebut. Tujuan dilakukan amandemen adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan zaman serta kebutuhan bangsa dan negara. Adapun tujuan amandemen secara lebih rinci adalah memperjelas hukum-hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, membentuk hukum yang belum dijelaskan sebagai penyempurna Undang-Undang 1945, menyelaraskan Undang-Undang 1945 dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan teknologi saat ini, menyempurnakan aturan mengenai tatanan negara, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, dan lainnya, meningkatkan kualitas demokrasi, konstitusionalisme dan supremasi meningkatkan kualitas demokrasi, konstitusionalisme dan supremasi hukum di Indonesia. Urutan sejarah perubahan amandemen Undang-Undang 1945 telah mengalami 4 kali perubahan dalam kurun waktu 1999 hingga 2002. Amandemen yang terjadi pada Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Berikut merupakan urutan sejarah perubahan amandemen Undang-Undang 1945. Amandemen pertama dilakukan pada tahun 1999, tepatnya pada tanggal 14 hingga 21 Oktober 1999 melalui Sidang Umum MPR 1999. Diterapkan 9 pasal, yakni pasal 5 ayat 1, pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat 2 dan 3, pasal 14, pasal 15, pasal 17 ayat 2 dan 3, dan pasal 20, pasal 213. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gasrafi Saputra, kelas 7B, nomor absen 21. Amandemen kedua dilakukan karena beberapa pasal dinilai masih memiliki makna ganda atau multitafsir kekuasaan di beberapa lembaga seperti MPR juga masih terlalu besar sehingga dinilai belum demokrasi. Dalam perubahan kedua tersebut, MPR mengubah dan atau menambahkan beberapa pasal dan bab, yaitu pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20 ayat 5, pasal 20A, pasal 22A, pasal 22B, bab IXA, pasal 25E, bab X, pasal 26 ayat 2 dan ayat 3, pasal 17 ayat 3 bab X A, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D. Perkenalkan, nama saya Vanessa Olia Rayu, nomor absen 30. Amandemen ketiga dalam sejarah amandemen ketiga yang disahkan pada tanggal 1 sampai 9 November 2001
atau tepatnya amandemen ini terjadi pada tanggal 10 November 2001. Ada 3 pasal atau mungkin juga ada 22 halaman amandemen di pihak ketiga ini. Bab yang telah diubah atau dimodifikasi adalah bab 7A dan bab 7B serta bab 8A. Perubahan ketiga ini terjadi dari 3 bab dan 22 pasal yang diberikan dalam rapat tahunan MPR tahun 2001 untuk mengubah ayat, menambah ketentuan pasal 11 ayat 2 dan 3, pasal 3 ayat 1, 3 dan 4, pasal 6 ayat 1 dan 2, pasal 6A ayat 1, 2, 3 dan 5, pasal 7A, pasal 7C, pasal 8 ayat 1 dan 2, pasal 11 ayat dan 3, pasal 17 ayat 4, bab 8A, pasal 22C ayat 1, 2, 3 dan 4, pasal 22D ayat 1, 2, 3, 4, bab 8A, pasal 22E ayat 1, 2, 3, 4 dan 5, pasal 3 ayat 1, 2 dan 3, pasal 23A ayat 23C, bab 8A, pasal 22E ayat 1, 2 dan 3, pasal 23F ayat 1 dan 2 ayat pasal 24A 1, 2, 3 dan 1, 2, 3, 4 dan 5 pasal 24B ayat 1, 2 dan 3, pasal 24C ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 UU tahun 1945. Perubahan utama yang dibawa oleh amandemen ketiga ini adalah bentuk dalam kedaulatan negara, keuangan negara, pengadilan dan peraturan terkait pemilihan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Febriani, nomor absen 27. Amandemen PAS. Sejarah amandemen terakhir adalah amandemen keempat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus tahun 2000. Disahkan oleh ST MPR dari tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2000 dalam perubahan terakhir. Pada akhirnya perubahan keempat dilakukan pada sidang MPR tahun 2000. Perubahan dan penambahan meliputi pasal 2 ayat 1, pasal 6A ayat 4, pasal 8 ayat 3, pasal 11 ayat 1, pasal 16, pasal 23, pasal 3D, pasal 24 ayat 3, bab 13, pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5, pasal 3 ayat 1, 2, 3 dan 4, bab 4, pasal 33 ayat 4 dan 5, pasal 34 ayat 1, 2, 3 dan 4, pasal 37 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5, peraturan pengalihan pasal 1, 2 dan 3, tambahan peraturan perubahan pasal 1 dan 2 UUD tahun 1945.